WKB, welcome back ya guys ya. Kembali lagi dengan aku Calik di channel Sambat Ngoding. Dan di video kali ini kita akan belajar tentang sistem template pada Blade. Jadi setelah kita sudah melewati banyak kursus dan sering banget mendengar kata Blade, dan di sini kita udah mulai masuk ke materi yang lumayan serius, yaitu tentang Blade. Dan ya, di Blade sendiri kita bisa membuat master template, di mana setiap master template itu bisa di extend. Jadi kita cukup buat sekali doang. Misalnya itu navigasi menu, kita cukup buat sekali, nanti tinggal di import aja. Jadi nggak perlu buat setiap satu file kita buat navigasi, setiap satu file kita buat navigasi. Itu udah nggak perlu. Dengan sistem Blade kita bisa menggunakan, atau kita bisa membuat satu aja untuk master template-nya. Selanjutnya kita tinggal extend aja, atau kita tinggal import aja dalam page yang lain kayak gitu. Gimana caranya? Langsung saja kita mulai. Okay, let's go. Oke guys, jadi untuk mempersingkat waktu, karena ini akan jadi konten yang serius dan panjang, jadinya aku singkat aja. Jadi beberapa hal sudah aku siapkan. Jadi biar kita tinggal fokus pada belajar tentang sistem template pada Blade-nya saja. Oke, di sini aku udah buatin 3 URL, di mana di sini ada home/home about dan kontak di sini home/kontak. Dan untuk mengakses URL ini, aku taruh aksesnya di controller home controller. Dan untuk buat home controller kita bisa gunakan PHP Artisan make controller home controller. Nah, setelah kita buat controllernya, kita importin di roots. Kita importin dulu dengan use ini, use app controller home controller. Kemudian kita tinggal panggil aja di rootnya seperti ini, yang seperti yang video-video yang udah kita pelajari tentang routing. Oke, contohnya di home, di sini kan aku taruh logiknya itu ada di home controller, kemudian pada function home juga, yang about dan kontak juga sama. Jadi di sini kita bisa cek di home controller. Di sini aku udah arahkan untuk home, dia akan mengarah ke home.index. Nah, home.index ini artinya dia taruh di folder resource, kemudian home, ya kan, terus index. Jadi resource view home index. Kalau yang home about berarti dia ada di folder home, nama filenya adalah about. Kalau yang kontak, home kontak, artinya dia ada di folder home dan nama filenya adalah kontak. Oke, kalau udah kayak gini, kalau misalnya kita cek di /home, maka tampilannya adalah about seperti ini. Kalau misal home kontak, ya, kita cek hasilnya page not found. Kenapa? Karena di sini home kontak. Oh, ini salah, kontak about. Oke, home kontak isinya adalah kontak. Dan untuk yang home about tampilannya juga about kan ini. Oke, kita langsung saja kita update untuk yang di halaman home-nya yang di sini. Oke. Jadi untuk menggunakan sistem template pada Blade, kita harus membuat file masternya terlebih dahulu. File master ini yang nantinya akan digunakan pada setiap konten. Contohnya di sini aku mau membuat file master itu tak taruh dalam folder. Di sini aku membuat di view, aku membuat satu folder baru namanya template. Kemudian di sini aku buat satu folder, satu file namanya master.blade. Nah, di sini yang nantinya akan kita gunakan sebagai template utamanya. Sedangkan untuk yang home index, about, dan kontak ini sebagai kontennya. Maksudnya gimana? Kita buat aja dulu. Misalnya kayak gini. Karena kita sudah belajar tentang Bootstrap kemarin, jadi untuk stylingnya kita juga akan gunakan Bootstrap. Oke, kita contoh aja dari sini untuk link ke Bootstrapnya. Kita tinggal masukin di sini, yang script itu ada di sini. Oke. Kemudian ini kita kasih nama belajar Laravel untuk titelnya. Dan oke, di sini aku mau nambahin navigasi menu. Jadi biar bisa navigasi antara ke home atau ke blog atau ke kontak. Jadi aku bisa masuk ke Bootstrap. Kemudian aku pilih di sini ada komponen, kalian pilih di next.
di navbar. Kemudian tinggal kalian scroll, pilih navbar yang sesuai dengan keinginan kalian. Contohnya di sini aku mau pakai navbar yang simple aja, yang ini. Tinggal tak copy, terus tak paste di project Laravelku. Oke. Terus ininya tinggal tak ganti. Ini kan home, ini about, terus ini kontak misalnya. Oke, yang ini tak hapus saja. Ini belajar Laravel. Oke, kita sudah punya navigasi menu. Kemudian kalau udah punya navigasi menu, di sini aku mau buat kontennya itu punya judul. Jadi tak kasih A1. Nah, inilah sistem template-nya di Blade, sistem extend-nya nanti. Nah, di sini aku buat add yield, dimana di sini akan aku isi dengan judul konten. Oke. Kemudian di bawahnya di sini aku juga tambahin ini untuk judul. Dan di bawahnya ini untuk konten. Oke. Di sini aku buat div. Kemudian tak kasih kelas container. Oke, dan di dalamnya div ini aku kasih dia add yield content. Oke, kalau udah kayak gini kita bisa masuk ke index atau yang tadi yang untuk halaman home-nya. Nah, untuk menggunakan template yang ada di master ini, kita tinggal panggil aja template masternya dengan cara add extend. Oke, dalam kurung. Nah, ini nama filenya di mana? Karena kita kan filenya kan ada di dalam folder home kan. Dan sedangkan folder template-nya itu ada di template master kan. Berarti kita harus keluar dulu satu folder terus masuk ke folder template. Berarti kita keluar /template /master. Nah, ini artinya kita keluar satu folder terus kemudian masuk ke folder template dan masuk ke folder master. Oke, kalau udah kita tinggal panggil aja. Misal add section. Nah, untuk mengisi variabel judul, jadi kan ada kita buat judul konten kan, kita isi dengan misal homepage. Oke. Kemudian untuk section konten, dan kita isi dengan cara seperti ini, end section. Oke, di sini kita isi p misalnya lorem biar gampang. Lorem. Oke, save. Dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, kita sudah buat jadi kita sudah import dari halaman master. Jadi di sini kan navigasinya kan dari master. Kemudian untuk ininya, kemudian untuk konten dan judulnya itu akan terisi dari section ini. Section ini itu ibaratnya seperti kita sedang isi variabel. Dan yang yield ini itu kayak kita buat satu variabel di dalam blade-nya kita dengan nama judul konten. Nah, isinya judul konten ini apa? Itu dipanggil dengan cara section ini. Di section ini kita kan kasih judul konten, isinya adalah homepage. Misal di sini kita ganti homepage calit. Nah, kita save, maka di sini juga secara otomatis namanya homepage calit. Dan kalau misal masternya ini kita tidak importkan, oke, maka di sini isinya cuman ini kita tidak importkan, kita tidak extend. Maka di sini bakal kosong karena di halaman home sendiri itu nggak ada isinya. Karena isi yang di halaman index ini itu adalah variabel untuk mengisi data yang ada di master seperti itu. Nah, dengan cara ini kita bisa lebih mempersingkat waktu untuk mengisi contohnya di halaman about. Oke, di about di sini aku kasih about, kan kontennya sama-sama lorem lah. Terus untuk yang di kontak juga sama, di sini tak isi kontak. Oke, kemudian di master ini bentar, ini harus tak setting dulu. Berarti ini home. Oke, kemudian yang untuk about ini adalah home/about, dan yang di sini
home/kontak. Oke, save. Oke, maka ketika tak buka ini about, maka isinya adalah home. Oh, bentar, ini harus gini guys. Nah, save, maka hasilnya adalah, bentar, ini home-nya dihapus satu. Oke, nah about. Kalau misalnya ini tak ganti ke kontak, maka isinya adalah kontak. Kalau kita isi ke home, maka isinya adalah homepage. Oke, next. Kemudian di sini enaknya ketika kita membuat master template atau template yang sifatnya adalah master, untuk merubah setiap page di sini, ini kan kayak tampilannya kan kayak kurang kan. Jadi kita tidak perlu merubah satu persatu dari page home ini, kemudian kita harus rubah ke page yang di about atau kita rubah di kontak, itu kita tidak perlu lagi. Jadi kita hanya perlu fokus merubah di satu template aja, misalnya di masternya aja. Nah di sini misal aku mau buat dia itu biar agak rapi, jadi H1-nya ini tak masukkan ke dalam konten. Oke ya kan, kayak gini. Kita coba cek hasilnya. Bentar. Nah, udah masuk kan. Terus misal di sini aku tambahin MT1 atau MT2 lah, biar ada spasinya, atau 4 lah misalnya. Nah, jadi kita bisa rubahnya itu cukup merubah satu aja dan semuanya udah bakal berubah. Kita ngeliat about berubah, kita lihat di home juga berubah, dan setiap isinya atau kontennya itu terserah kita mau isi apa. Misal di kontak, di kontak ini aku mau isinya adalah form. Oke, berarti kita tinggal buat form aja di sini. Misal di kelas row lah misalnya, atau container lah ya, container. Kemudian di sini kita membuat form div kayak kemarin, kelas row. Oke. Kemudian di sini aku kasih div kelas call 2 dan terus yang di sini 10. Oke, terus di sini aku isi nama misalnya, dan yang di sini aku isi dengan input text. Oke. Kelasnya form control ya. Form control. Oke, save. Dan ya di sini misal ada beberapa form, ada kelas dan ada alamat. Oke, save. Maka ketika aku buka yang untuk kontak, isinya dia akan form seperti ini. Ya kan? Dia akan form seperti ini. MT3 row, oke. P2. Sorry guys, agak sedikit perfeksionis ya. Nah, oke, P2, terus ini enggak usah konten. Nah, seperti ini. Ini isinya bakal kontak. Jadi ininya kontak, sedangkan yang di about kan isinya about. Kemudian yang di homepage juga bakal homepage. Jadi isinya kontennya itu bisa berbeda-beda, tapi template masternya itu cuma satu, dan itu adalah salah satu kelebihan ketika kita menggunakan Bleed di Laravel. Ya, kurasa sampai di situ dulu. Kalian bisa coba-coba terlebih dahulu. Kalau misalkan ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Like, subscribe video ini jika kalian merasa video ini membantu. Dan namaku Calit. Sampai jumpa kembali di video Sambat Ngoding selanjutnya. Bye bye.